karena syarat untuk membuat blogger salah satunya harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk di Gmail atau kita buat akun ya di sini untuk diri sendiri. Kemudian diisi nama depannya, misalnya Adi Sucipto. Kemudian ini menjadi nanti jadi alamat Gmailnya ya. Jadi misalnya Mas Adi Sucipto. Misalnya ya. Nah ini untuk verifikasi kita nomor teleponnya ya, kebetulan sudah ada, tinggal untuk alamat email pemulihan ini kalau misalnya lupa password ataupun untuk verifikasi kalau misalnya ada coba memblokir, maka untuk pemulihannya menggunakan akun email pemulihan ya. Jadi misalnya saya menggunakan akun email saya. Oke, tanggal lahirnya gendernya jangan lupa dipilih ya. Dan berikutnya, oke, ini untuk verifikasi silahkan bisa dicek di HP-nya ya, notifikasi untuk emailnya, kemudian kita kirim untuk verifikasinya. Silahkan HP-nya pastikan ada pulsa ya, 9. Oke, verifikasi. Baik, ini sudah 7 sudah jadi ya. Untuk layanan iklan lewati aja ya. Privasi, oke, saya setuju. Ya baik, ini sudah jadi emailnya dengan alamat masadisucipto@gmail.com ya. Ini selamat datang dari Google, bisa cek di sini. Nah ini masadisucipto@gmail.com sudah ya. Oke, sekarang kita membuat blognya ya untuk tahap berikutnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat blog dan pengaturannya ya, dan juga selain membuat blog kita juga mencoba akan melakukan posting artikel ya, dan juga beberapa pengaturan di blog ya tentunya. Tapi langsung saja sebelum kita membuat akun di Blogger, kita ketik dulu alamat untuk bikin blognya ya di Blogger. Nah kita ketik aja di Bloggernya sini. Kalau kita sudah punya akun tinggal login ya, kalau belum kita bikin atau create blog nanti di sini ya. Oke. Nah di sini ada ini ya, tinggal buat blog. Kalau sudah punya masuk ya. Nah setelah di sini tadi kan kita sudah bikin akun Gmail ya, dan di sini saya sudah punya. Kalau belum, gunakan akun lain atau nanti diverifikasi untuk membuat ya. Kita pakai akun yang sudah ada. Oke. Oke, berikutnya. Oke. Nah untuk ininya, nama judul blognya ya yang mau dibikin, misalnya catatan kuliah. Oke, kemudian berikutnya URL-nya ini ya, kalau kita mau mencari tadi blogspot.com itu yang mudah ya.
Misalnya kita sesuai dengan alamat email saja boleh, atau sesuai dengan topik temanya juga boleh ya, misalnya tentang tips kuliah atau track apa, itu sesuai dengan nanti alamat URL yang nanti akan dicantumkan di sini ya. Misalnya ini biar mudah diingat, alamat URL ini masa diciptakan ke adbox. Coba kita coba ya. Ini selesai. Baik, ini adalah tampilan awal dari blog yang sudah kita buat ya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat postingan baru, membuat komentar, bagaimana cara membuat komentar, melakukan tema, saran dan sebagainya ada di sini ya. Baik, selanjutnya setelah kita sudah membuat blognya, kita akan mencoba bikin postingan baru ya, artikel ataupun terkait dengan blognya ya. Jadi kalau isi di webnya itu, ini kalau teman-teman ada istilah profil, kemudian halaman apa untuk misal kalau terkait dengan topik atau tripnya, maka isi terkait dengan tripnya itu yang nanti mengisi postingan di halaman webnya ya. Nah, karena di sini misalnya untuk catatan kuliah, maka saya bikin contohnya terkait dengan catatan kuliah yang misalnya materi kuliah. Kita bisa bikin melalui postingan baru ini. Oke, nah, saya sudah menyiapkan artikel terkait dengan misalnya catatan kuliah ya. Sini misalnya praktikum klinik infeksi nosokomial, materi yang mau di tinggal copy paste ya. Oke, kemudian di sini isi postingannya ya. Nah, untuk beberapa gambar tidak bisa langsung diikut sertakan ya di postingan. Jadi nanti teman-teman biasanya melalui penyisipan gambar di sini. Penyisipan gambar di sini untuk misalnya contoh gambar cuci tangan. Nah, yang itu nanti setelah itu ya. Ini contohnya misal materinya yang akan di post, kita bisa mainkan di sini kalau masih berantakan ya. Karena ini formatnya berubah nanti ada beberapa yang saya teman-teman lakukan. Oke, kita coba ya aplikasikan. Nah, ini materi saya yang pertama ya, terkait dengan postingan praktikum klinik infeksi nosokomial. Kita bisa lihat di sini untuk tampilannya ketika kita membuka blogspot tadi ya. Ini klik di sini postingannya kemudian tertinjau. Nah, ini menunjukkan kuliah materinya ini. Oke, ini tampilannya kalau tampilan komputer gitu ya, itu untuk postingan. Ini juga bisa lihat di blog di sini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini masih standar ya. Yang komentar dan stoknya juga belum ya. Oke.
Berikut kita coba untuk membuka blokernya. Baik, ini sudah kita buka blokernya. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait bagaimana cara merubah atau mengedit blogger yang sudah kita posting ya artikelnya. Nah, untuk editnya di sini ada pilihan menu 3 artikel ini yang sudah dipublish. Nah, kita bisa edit salah satunya dengan cara mengklik mana yang mau kita edit ya. Kalau kita klik di sini salah satu topiknya. Oke, kita ulang. Nah, ini judulnya, ini isinya ya. Jadi kalau misalnya ini kelebihan, kita bisa hapus misalnya ini yang mau kita edit adalah bagian ini, kita perbarui misalnya contoh kita delete saja ya sebagian yang tidak dimasukkan misalnya. Nah, kita tinggal perbarui. Kalau tadi perhatiannya kita hanya melihat saja tanpa memperbarui dan tanpa mempostingnya kembali ya. Jadi kalau mau perbarui berarti artikel itu diposting kembali, kemudian ada sebagian yang hilang tadi. Kita bisa coba perbarui. Nah, ini perubahan sudah disimpan. Kita bisa balik lagi ke blogernya. Nah, kita pemeriksaan versi dasar, kita bisa lihat bagaimana tampilan blognya ya di sini. Oke, sudah seperti ini pemeriksaan versi dasar. Oke, pasti. Nah, nih seperti ini. Oke ya, ini untuk tampilan blogernya. Nanti alamat dengan alamat dari Mas Adi Sucipto.blogspot.com ya. Oke, ini sudah. Selanjutnya nanti kita memberikan komen ataupun terkait dengan setting timeline ya. Baik, untuk video kali ini kita akan membuat bagaimana merubah timelinenya ya. Kita melihat seperti ini bentuk yang sudah ada, sudah jadi ya. Kita akan merubah timeline tadi menjadi bentuk lain. Kita bisa melihatnya juga di sini, lihat blognya. Nah, ini akan muncul tampilan tadi yang sudah ditunjukkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita melalui tema di sini. Nah, ini kita menggunakan contoh-contoh yang sudah ada timelinenya ya. Tinggal kita pilih mana yang sesuai misalnya dengan topik kita. Apakah misalnya terkait dengan masakan atau jual beli atau apalah, banyak di sini contohnya. Sebagai salah contoh misalnya saya mau gunakan yang simple aja deh. Misalnya saya menggunakan pilih yang seperti ini. Oke, kemudian kita bisa jauh dulu melihat ininya ya, bentuknya seperti apa. Nah, nanti seperti ini arsip blognya dan seterusnya bulan Juni. Tampilan seperti ini. Nah, ini kalau beberapa tampilan di komputer, tablet atau smartphone nanti seperti apa ya, bisa kita contoh. Nah, ini contohnya seperti ini oleh smartphone ya, tidak bisa full dan sebagainya ya. Oke, ternyata tidak cocok, kita bisa cari yang lain seperti misalnya menggunakan template yang yang ini ya.
awesome. Oke, kita lihat dulu prakteknya seperti apa. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kita bisa langsung terapkan. Oke, demo berhasil diterapkan. Kita bisa lihat vlognya seperti apa setelah tampilan. Nah, ini sudah berubah dari yang tadi, arah sudah seperti ini. Judulnya di sini, blognya cari telusur. Nah, ini banjir ada 3 artikel dan seterusnya. Oke, begitu cara merubah timeline-nya. Baik, berikut adalah cara menyisipkan file dalam Blogger. Sebelum kita menyisipkan file di Blogger, untuk kita menyiapkan file yang akan kita untuk sisipkan di Blogger tadi untuk bisa kita download. Misalnya kita menyimpannya di akun-akun yang gratis ya, seperti misalnya SlideShare atau Scribe atau akun repository yang ada di kampus ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan penggunaan akun yang ada di SlideShare ya. Jadi kita ketik aja SlideShare, kemudian kita login. Nah, kebetulan di sini saya sudah masuk karena memang sudah mendaftar ya di akun SlideShare. Nah, teman-teman bikin mudah caranya ya, tinggal sign up terus ikuti langkah-langkahnya ya sampai selesai. Nah, ketika sudah bisa, baru kita bisa upload di sini. Nah, kita upload di sini. Kita masuk ke my document ya, yang kita simpan tadi kalau mau kita upload ya. Misalnya contoh adalah artikel lengkap ini yang sebelumnya filenya adalah lengkapnya. Nah, kita sudah upload, baru kemudian dikasih judul dan deskripsinya, kategori serta ruang privasinya mau kita bikin dijadikan apa ya.